Shalom, perkenalkan nama saya Otniel Lifta Putra Himawan. Saya dari program studi Teknik Informatika dengan nomor NIM 21.K1.00061. Pada video kali ini, saya akan melakukan reaction terhadap 3 materi yang sudah saya terima dari mata kuliah Phenomenon of Religion. Yang pertama yaitu mengenai kasih dan pengampunan. Tanggapan saya mengenai isi video mata kuliah Phenomenon of Religion tersebut saya ambil berdasarkan pandangan iman saya yang saya anut, yaitu iman Kristiani. Saling mengasihi sesama manusia merupakan salah satu dari hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengasihi? Karena Allah adalah kasih adanya, dan sudah sepantasnya kita sebagai anaknya memiliki kasih terhadap sesama. Seperti sebagaimana Allah mengasihi kita semua, kita juga patut mengasihi sesama manusia. Hidup saling mengasihi tentu adalah baik. Bayangkan saja ketika kehidupan semua orang yang saling mengasihi, itu adalah impian. Itu adalah sebuah impian atau tatanan kehidupan yang ideal yang dikehendaki oleh semua orang. Untuk itu, mari kita terus junjung rasa tinggi hormat satu dengan yang lainnya, antar umat beragama, antar umat manusia, agar tercipta suasana harmonis secara utuh. Mengenai kasih dan pengampunan, iman Kristiani mewartakan bahwa Allah adalah Bapa yang baik dan suka mengampuni. Hal ini digambarkan pada karya kehidupan yang nyata dari Yesus Kristus, di mana kita sebagai manusia diundang untuk bertobat dan memperoleh pengampunan dosa. Namun dengan demikian adanya konsekuensi, yaitu kita pun harus bersedia mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Pengampunan selalu erat kaitannya dengan Kristus yang telah wafat di kayu salib. Seperti Allah juga mengampuni kita, maka kita harus mengampuni umat manusia. Hal itu yang menjadi dasar iman Kristiani, di mana Yesus memberikan kuasa kepada kita para muridnya untuk mengampuni dosa. Mengampuni dan mempraktikkan kasih sangatlah tidak mudah. Sungguh sangat diperlukan kebesaran hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk melepas masa lalu dan melihat rancangan besar di depan yang tengah dikerjakan Allah dalam hidup kita. Biasanya hukum-hukum di dunia memaparkan bahwa kita harus membalas segala apa yang sudah orang lain berikan pada kita, seperti mata ganti mata, ganti gigi. Hukum balas dendam adalah hukum yang ditawarkan dunia kepada kita. Sebetulnya itu memang diperbolehkan dalam hukum Musa, tetapi itu sangat bertentangan dengan iman Kristiani, terlebih pada perjanjian baru. Yang kedua adalah pengampunan di dalam agama-agama. Sesuai dengan iman saya, dasar ayat yang saya ambil adalah Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedikit disclaimer dulu, tanggapan pribadi saya berdasarkan iman Kristiani saya, yaitu pengampunan menjadi salah satu aspek terpenting di dalam kehidupan iman Kristen. Itu menjadi fundamental iman bagi setiap orang yang percaya pada Kristen. Itu adalah pengampunan yang sejati yang kita dapat dari Yesus Kristus. Terdapat banyak kisah perumpamaan atau pengampunan yang tercatat di Alkitab. Tentu salah satu kisah yang menjadi titik balik umat Kristiani dalam beriman kepada Yesus adalah pengampunan dari Allah Bapa itu sendiri terhadap seluruh manusia berdosa, di mana Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, menyelesaikan tanggung jawab penuh atas penanggungan dosa di atas kayu salib. Seperti sudah diperjelas oleh Yohanes 3 ayat 16 tadi, menampilkan bahwa pengampunan Kristus sempurna adanya dan tidak dapat digantikan oleh apapun.
baik itu perbuatan baik, ibadah, persembahan materi, maupun persembahan korban bakaran yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Perantaranya yang sempurna ialah darah Yesus yang menjadi jalan agar tergenapinya kehendak Allah di dalam pengampunan dosa. Contoh pengampunan yang lain yang terdapat dalam Alkitab adalah perumpamaan anak yang hilang. Hal ini tertulis pada ayat Lukas 15 22 hingga 23. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Dari ayat tersebut kita dapat ambil kesimpulan bahwa pengampunan ini merupakan bentuk nyata belas kasihan Allah terhadap umat manusia. Poin ketiga adalah nilai hidup yang dapat diambil dari MGR Sugiyapranata. Beliau adalah tokoh penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Beliau adalah salah satu pahlawan tanpa senjata yang dapat kita jadikan sebagai role model dalam kehidupan berkebangsaan yang bebas. Salah satu nilai hidup yang begitu erat di dalam diri MGR Sugiyapranata adalah rasa nasionalisme yang tertuang pada kalimat yang sangat terkenal, yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Itu adalah pernyataan konkret dari beliau yang menyatakan bahwa betul dirinya sangat cinta akan tanah air, terlepas dari banyaknya golongan pada saat itu. Dan kalimat itu nampaknya menjadi semboyan bagi orang-orang yang kagum akan sosok MGR Sugiyapranata. Tak hanya itu, dampak positif yang beliau berikan terhadap Indonesia juga bisa kita nikmati hingga saat ini. Seperti misalkan tumbuhnya rasa nasionalisme di berbagai kalangan keagamaan, tidak hanya di umat Katolik saja, namun juga seluruh golongan-golongan terkait dengan kehadiran beliau pada zaman ini. Peran beliau mengacu pada sistem diplomasi dan menghasilkan sebuah dukungan dari negara Vatikan sebagai salah satu dari banyak negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Nilai hidup bernasionalis inilah yang patut kita teladani secara utuh dan dapat kita implementasikan pada era modern ini. Semakin cinta tanah air tentu akan menghasilkan aksi nyata di mana nanti berdampak pada kehidupan berbangsaan hingga berpengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Apabila nilai hidup ini sudah dapat kita aplikasikan secara utuh, maka kita turut melakukan upaya bela negara sesuai dengan keberadaan yang kita miliki. Terima kasih.